Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bersama tentang kelainan dalam lamanya kehamilan. Normalnya kehamilan adalah 40 minggu. Namun ada juga ibu hamil memasuki masa infartus sebelum atau sesudah masa tersebut. Rentang aman untuk ibu memasuki persalinan yaitu di minggu ke-38 sampai dengan 40 itu aman. Kurang atau lebih dari minggu tersebut sudah dikatakan tidak aman atau resiko tinggi. Yang akan kita bahas tentang kelainan dalam lamanya kehamilan, yang pertama adalah prematuritas, yang kedua adalah postmaturitas. Kita akan bahas prematuritas. Prematur yaitu persalinan kurang dari 37 minggu dengan berat badan lahir rendah yaitu kurang dari 2.500 gram. Insidensi preterm ini yaitu 7% dari kelahiran hidup. Penyulit dari preterm yang pertama, jelas dia perkembangan organ vitalnya belum sempurna. Yang kedua, daya tahan tubuhnya rendah yang menyebabkan anak tersebut akan rentan sekali terjadi infeksi, mengalami infeksi. Yang ketiga, keadaan mentalnya cukup rendah sehingga menyebabkan IQ intelektual juga rendah dan ini biasanya menjadi beban keluarga. Seperti itu. Akademi Pediatrik Amerika menyebutkan bahwa prematuritas adalah kelahiran hidup dengan berat kelahiran hidup bayi dengan berat kurang dari 2.500 gram dan ini merupakan perbedaan antara usia kehamilan dan berat lahir yang disebabkan hambatan pertumbuhan janin. Menurut WHO, prematur itu yaitu bayi yang lahir sebelum 37 minggu dengan berat lahir di bawah 2.500 gram. Ini menurut WHO ya. Jadi bayi prematur adalah bayi yang lahir sebelum 37 minggu dengan berat badan lahir di bawah 2.500 gram. Kelompok kerjasama pengobatan steroid antenatal menyebutkan bahwa morbiditas dan mortalitas terbesar pada bayi yang lahir preterm adalah pada usia kehamilan 34 minggu, kurang dari 34 minggu. Untuk itu, semakin muda persalinan dilakukan, usia kehamilan semakin muda dilakukan persalinan, maka akan semakin meningkatkan resiko morbiditas dan mortalitas. Penyebab prematur yang pertama adalah kondisi umum, keadaan sosial ekonomi rendah, ibunya anemia, ibunya kurang gizi, ibunya perokok, pengguna kokain, usia ibu terlalu muda untuk hamil ataupun usia ibu terlalu tua untuk hamil. Penyakit ibu, ibunya mengalami diabetes, mengalami hipertensi, jantung, penyakit jantung, penyakit paru-paru, infeksi, dan juga penyakit endokrin, kelainan endokrin, hormon. Penyulit dari segi kebidanan mengalami hidramnion, kehamilan ganda. Nah, ini jangan terlalu senang dengan hamil ganda ya, dengan gemeli ya, dengan kembar karena hamil kembar itu resikonya semakin tinggi. Kemudian hamil dengan preeklamsi atau eklamsi, hamil dengan perdarahan antepartum dan hamil dengan KPD. Ini akan menyebabkan prematuritas. Kelainan lainnya, kelainan anatomi atau kongenital rahim dan ibu mengalami infeksi. Ini terutama infeksinya yang di uterus. Klasifikasi bayi lahir preterm, ini menurut WHO ada 3. Yang pertama low birth weight, ini BBL kurang dari 2.500 gram. Kemudian ada very low birth weight, ini kurang dari 1.500 gram. Dan extremely low birth weight, ini kurang dari 1.000 gram. Ini yang paling bahaya ya. Dan jarang sekali bisa bertahan lama atau bisa hidup lebih lama ini. Yang di bawah 1.000 gram. Faktor resiko. Yang pertama, PE dan eklamsi.
sulusio plasenta. Jadi ibu yang mengalami sulusio plasenta, plasentanya lepas, ini ada kemungkinan dia beresiko untuk melahirkan prematur. Plasenta previa juga seperti itu. Sifilis, ini infeksi kelamin. Gemeli ya, sekali lagi gemeli. Jadi jangan berharap punya anak langsung kembar karena resikonya semakin tinggi kalau gemeli satu aja beresiko, apalagi kalau hamilnya dua. Tapi ya kalau sudah dikasih hamil gemeli ya dijaga baik-baik. Kemudian kelainan kongenital dan bakteriuria atau bakterial vaginosis ini juga resiko prematur. Riwayat persalinan prematur awalnya, sebelumnya ibunya anak pertama atau anak kedua, sekarang hamil anak ketiga. Ditanyakan jangan lupa riwayat persalinannya, anaknya itu prematur, yang anak kedua atau anak pertama. Kemudian ibu ini apakah merokok, inkompeten serviks. Inkompeten serviks ini artinya serviksnya tidak mendukung kehamilan ini hingga preterm gitu, hingga aterm. Jadi inkompeten serviks itu servisnya tidak mendukung, entah dia ada sesuatu hal misalkan infeksi atau memang dari bawaan. Abnormalitas uterus, uterusnya abnormal ya, jelas ini akan beresiko sekali terjadinya persalinan preterm. Dan ibu hamil kurang dari 16 tahun. Ya, ini yang hamil muda sekarang banyak sekali hamil di usia kurang dari 16 tahun itu. Perlu diedukasi mengenai resiko-resiko yang akan terjadi ke depan. Dampaknya apa jika bayi ini lahir preterm? Yang pertama, dampak jangka pendeknya, bayi akan mengalami respiratory distress syndrome, RDS. Sering dengar ya, ini ya. RDS ini merupakan gangguan pernafasan. Gangguan pernafasan yang terjadi pada bayi prematur karena bayi tersebut tidak dapat memproduksi surfaktan dalam jumlah yang cukup untuk paru-parunya sendiri. Jadi surfaktan itu cairan yang melapisi bagian dalam paru-paru atau alveolus bayi. Surfaktan ini yang menjaga alveolus agar tetap terbuka. Jadi alveolusnya bisa terbuka, tapi kalau tanpa surfaktan dia akan kolaps, dia akan menguncup lagi. Kan alveolus ini seperti balon ya. Kalau dia diisi udara, dia akan membuka, tapi dia tidak punya kemampuan untuk menahannya kecuali dia memiliki surfaktan yang cukup, jumlah surfaktan yang cukup. Nah, kalau yang di bayi prematur ini, dia tidak dapat memproduksi surfaktan yang cukup, atau bisa kalian sering mendengarnya paru-paru belum matang kalau bayi prematur. Nah, ini maksudnya. Bayi prematur ini tidak dapat memproduksi surfaktan secara cukup dalam jumlah yang cukup yang dibutuhkan paru-paru. Seperti itu. Makanya kalau bayi preterm dia bisa bernafas tapi ada retraksi, gangguan pernafasan, tidak bisa bernafas baik, maka kita lakukan CPAP. CPAP ya, bukan di VTP. Kalau VTP dia apnu, baru di VTP. Tapi kalau RDS ini dia tidak di VTP tapi di CPAP. Oke. Kemudian yang kedua, intraventrikular hemoragi. Ini merupakan perdarahan di dalam sistem ventrikal otak, jadi perdarahan di otak. Ini terjadi biasanya pada 72 jam pertama setelah lahir. Ini perdarahan di otak intracerebral. Kemudian yang ketiga itu necrotizing enterocolitis. Itu peradangan yang terjadi pada usus besar. Ya, itu peradangan yang terjadi pada usus besar ataupun bisa peradangan yang terjadi pada usus halus. Awalnya hanya mempengaruhi lapisan luar dulu ini ya. Dia mempengaruhi lapisan luar dulu sehingga makin ke sini dia membentuk lubang. Jadi usus besar atau usus halusnya dia nanti akan berlubang. Ini pada bayi preterm. Ini jangka pendeknya, dampak jangka pendeknya. Kemudian dampak jangka panjang, yang pertama bayi tersebut bisa
mengalami kelainan otak. Ini penurunan IQ atau IQ-nya rendah. Jadi pernah Ibu ceritakan sebelumnya pada kuliah neonatus bahwasannya pertumbuhan otak yang paling cepat itu ada ketika masa intrauterin. Dia pertumbuhannya sangat cepat. Kemudian ketika dia dilahirkan, pertumbuhan itu akan semakin melambat. Nah, ketika bayi preterm ini lahir sebelum waktu yang tepat, yaitu kurang dari 37 minggu, artinya dia dirugikan karena dia tidak bisa mengalami pertumbuhan otak yang cepat dengan baik. Dia tes langsung dilahirkan dan perkembangan otaknya akan melambat. Jadi itulah kenapa IQ bayi preterm ini lebih rendah daripada bayi aterm. Yang kedua, dalam jangka panjang, dampaknya ini terjadi penghambatan pertumbuhan dan juga hambatan penglihatan. Pertolongan usahakan trauma minimal. Penyulit yang mungkin timbul ketika pertolongan persalinan ini adalah perdarahan intrakranial, gangguan pernafasan, asfiksi, dan infeksi neonatus. Apa yang dilakukan bidan? Bidan melakukan pertolongan konservatif. Jika pembukaan terjadi belum lengkap, maka bidan harus merujuknya ke rumah sakit. Namun jika ibu datang pada bidan, kemudian pembukaan lengkap, maka bidan menolong persalinan, diusahakan trauma minimal. Jangan lupa jika prematur harus ada resusitasi set. Itu harus disiapkan, jangan lupa. Itu kalau pembukaan lengkap. Tapi kalau pembukaan belum lengkap, bidan harus merujuknya ke rumah sakit. Tadi kita bahas tentang prematur, sekarang postmatur. Sebenarnya yang kurang bulan aja dia merugikan, apalagi yang kelebihan bulan. Jadi kalau bisa hamil itu yang sedang-sedang saja, yang pas pada waktunya. Kehamilan umumnya berlangsung 40 minggu atau 280 hari dari HPHT. Kehamilan aterm yaitu 37 minggu sampai dengan 47 minggu itu disebut dengan kehamilan aterm. Kehamilan lewat waktu atau postterm itu lebih dari 42 minggu. Itu dikatakan postterm atau serotinus. Insidensinya 10% dari kehamilan normal. Kehamilan lewat bulan serotinus postterm ini dibilang juga kehamilan lewat bulan, kehamilan lewat waktu, kehamilan serotinus, prolonged pregnancy, postterm pregnancy, extended pregnancy, post-date, postmaturitas. Itu sebutannya semuanya. Kehamilan yang berlangsung sampai 42 minggu atau 294 hari atau bisa lebih. Itu dihitung dari HPHT menurut rumus Nagel dengan siklus haid rata-rata 28 hari. Ingat ya, siklus rumus Nagel itu seperti apa? Itu sudah diajarikan semuanya kalian ketika melakukan pemeriksaan ibu hamil. Jadi tahunnya plus 1, bulannya min 3, harinya plus 7, atau jika tahunnya tetap, bulannya ditambah 9, harinya ditambah 7. Itu ya. Harus pandai menghitung. Jangan sampai kalian salah menghitung. Jangan sampai kalian salah mendiagnosa. Karena kalau sampai kalian menghitung HPHT-nya salah, menghitung usia kehamilannya salah, nah ini akan berdampak pada tata laksana kalian. Diagnosisnya salah dan tata laksana juga salah. Jadi harus benar menghitung usia kehamilan. Jangan-jangan usia kehamilan ibu normal, tapi karena kalian salah menghitung, maka kalian menghitungnya usia ibu sudah post-date. Nah, itu bahaya. Permasalahan yang terjadi pada postmatur ini, yaitu pertama, insufisiensi plasenta. Ini resikonya janinnya akan mengalami asfiksi,
bahkan fetal death, pertumbuhan janin terhambat, pertumbuhan metabolisme janin, air ketuban berkurang, saat persalinan rentang terjadinya asfiksi. Bila berat badan lebih, perlu tindakan vakum atau SC. Nah, sindroma prematur ini tanda dan gejalanya nanti gangguan pertumbuhan, dehidrasi, kemudian kulitnya kering, ini pada bayi ya, keriput, kuku tangan dan kaki panjang, tulang tengkorak lebih keras, hilangnya vernix caseosa, hilangnya lanugo, kulit kekuningan atau coklat kehijauan. Ini sekitar 12-20% ibu mengalami postmatur ini mengalami ini. Penyebabnya apa? Postmaturitas ini penyebabnya adalah pertama, otot rahim tidak sensitif terhadap oksitosin. Kalian tahu bahwa oksitosin ini akan tinggi kadarnya ketika ibu akan mengalami masuk pada fase infartu. Pada proses infartu, oksitosin ini akan tinggi. Nah, ketika ibu sudah memasuki proses infartu, oksitosin tinggi, tapi otot rahimnya tidak sensitif. Alhasil, dia tidak berpengaruh sama sekali dan melanjutkan kehamilannya. Tidak ada tanda-tanda persalinan karena otot rahimnya tidak sensitif. Yang kedua, penyebabnya adalah faktor psikologis. Jika ibu mengalami stres, ibu depresi, itu akan meningkatkan kortisol. Kortisol ini diproduksi oleh kelenjar adrenal. Hormon kortisol ini akan menekan hormon oksitosin, sehingga ibu tidak masuk pada proses infartu. Jadi tidak ada tanda-tanda infartu, karena oksitosinnya ditekan oleh hormon kortisol. Yang kedua, kelainan rahim. Ada suatu hal seperti infeksi atau rahimnya rahimnya bermasalah. Itu bisa terjadi juga dan menyebabkan anak postmatur. Sikap bidannya bagaimana? Bidan melakukan anamnese pada ANC. Diketahui usia kehamilan itu lebih dari 42 minggu, gerak janin berkurang atau berhenti. Kemudian pemeriksaannya, BB ibu, air ketubannya masih ada atau sudah habis. Ini biasanya juga bidan rujuk ke dokter ya untuk mengetahui air ketuban ini. DJJ-nya, gerak janinnya, TBJ-nya bagaimana? Ini lebih ke arah dokter nanti. Penata laksanaannya, bidan menganjurkan atau rujuk persalinan ke rumah sakit. Dan penata laksanaan di rumah sakit, ini nanti ibunya akan diinduksi. Kalau sudah tidak bisa diinduksi, memungkinkan tidak bisa, maka ibunya akan di SC. Selesai tentang